cara kampanye tim Prabowo Gibran yang norak dan gak tahu malu. Ya, ini terkait pemasangan baliho atau spanduk, entah apapun itulah, bergambar Pak Prabowo Gibran dalam bentuk AI di ikon Kota Batam, di monumen Welcome to Batam. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari cara kampanye tim Prabowo Gibran yang norak dan gak tahu malu. Ya, ini terkait pemasangan baliho atau spanduk, entah apapun itulah, bergambar Pak Prabowo Gibran dalam bentuk AI di ikon Kota Batam, di monumen Welcome to Batam. Tapi lebih jelasnya kita simak dulu videonya berikut ini. Nah, ini loh. Ini kan ikon, monumen Welcome to Batam ini adalah ikon Kota Batam. Masa iya APK, alat peraga kampanye dipasang di situ? Kan norak banget. Nah, ini kan pada akhirnya efeknya apa? Efeknya akan membawa masalah bagi para wisatawan. Karena kita tahu kan, ini dipasang pada hari Minggu, terpantau pada hari Minggu yang lalu, tanggal 31 Desember, malam tahun baru. Terpantau di sana, kemudian kan memang sekarang di libur akhir tahun kemarin itu, kunjungan wisatawan lagi tinggi-tingginya. Bahkan bukan hanya di Batam saja, di beberapa wilayah lain di Indonesia juga seperti itu. Nah, kebetulan di Kota Batam, Kepulauan Riau kemarin, ini juga banyak sekali pengunjung yang datang ke sana. Baik wisatawan domestik maupun luar negeri. Yang pada akhirnya membuat para wisatawan ini enggan untuk berfoto di ikon Welcome to Batam ini. Tapi kalau bagi saya sih bukan enggan kayaknya, lebih tepatnya jijik. Apalagi wisatawan dari luar negeri, dari Singapura, dari Malaysia, kemudian juga beberapa negara tetangga yang berlibur di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Mereka ini enggan berfoto karena ada gambar Prabowo Gibran tepat di huruf O, dua huruf O yang ada di monumen Welcome to Batam itu. Nah, ini efeknya akhirnya apa? Membawa kerugian bagi para pelaku usaha, yakni usaha yang berjualan jasa fotografi. Para fotografer dadakan yang ada di sana yang biasa memfotokan para wisatawan, kemudian difoto dengan background Welcome to Batam, kemudian hasil fotonya yang dijual. Pada akhirnya mereka akan mendapatkan penurunan pendapatan. Nah, ini yang tidak difikirkan oleh tim dari Prabowo Gibran. Apakah mereka nggak memikirkan dampaknya, nggak memikirkan efeknya kepada masyarakat bawah? Dikira semua orang itu bakal senang lihat wajah Prabowo dan Gibran di sana. Enggak, norak, beneran norak. Dan selain norak, ini juga melanggar aturan. Saya menduga ini ada keterlibatan dari pemerintah Kota Batam sendiri. Saya menduga seperti itu. Sekarang begini, sesuai dengan PKPU nomor 20 tahun 2023, memang diperkenankan untuk melakukan kampanye di fasilitas pemerintah dan fasilitas pendidikan. Tapi tidak diperkenankan untuk memasang APK. Tidak diperkenankan. Melakukan kampanye boleh, asal mendapatkan izin dari yang punya tempat. Tapi tidak menceritakan APK. Nah, ini sudah melanggar aturan. Meskipun katanya mereka sudah mendapatkan izin. Nah, kecurigaan saya kemudian terjawab, memang benar ini melibatkan pemerintah Kota Batam. Karena apa? Karena ketika Bawaslu kemudian berkoordinasi dengan pemerintah Kota Batam, kemudian menyarankan Satpol PP untuk menurunkan itu, Satpol PP-nya nggak berani. Karena Satpol PP kan ada di bawah pemerintah Kota Batam, ada di bawah wali kota.
Satpol PP ini dikoordinasikan dengan Bawaslu untuk melepas itu, tapi tidak berani. Nah, kemudian pada akhirnya Bawaslu Kepulauan Riau mencopot ini, melepas ini karena dianggap melanggar aturan, tidak sesuai peruntukannya, tidak sesuai tempatnya, sesuai dengan PKPU nomor 20 tahun 2023 tadi. Nah, ini yang kemudian bagi saya ketika pemerintah Kota Batam atau Pemda kemudian memberikan fasilitas yang cukup membantu salah satu pasangan calon, ini sudah sangat amat nggak netral dengan kejadian seperti ini. Entah dia mendapatkan imbalan atau bagaimana, atau entah dia diintimidasi atau bagaimana, yang jelas ini adalah kesalahan dari pemerintah Kota Batam sendiri. Dan yang membuat kita lebih miris lagi dan membuat saya geleng-geleng kepala, tim kampanye daerah Prabowo Gibran ini benar-benar memang nggak tahu malu. Sudah jelas-jelas salah, melanggar aturan. Kemudian mereka akan melaporkan Bawaslu kepada pihak kepolisian karena telah melepas spanduk atau APK dari Prabowo Gibran ini. Loh, mereka ini loh yang sudah salah. Mereka yang sudah menyalahi aturan, sudah melanggar aturan, memasang baliho atau spanduk tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Tapi justru ketika dilepas oleh Bawaslu, mereka akan melaporkan Bawaslu ke kantor polisi karena mereka merasa mendapatkan izin dari pemerintah Kota Batam. Nah, ini kan sekarang terbukti. Kecurigaan saya, dugaan saya terbukti bahwa pemerintah Kota Batam ini kemudian terlibat dengan ini semua. Terbukti dengan Satpol PP yang nggak berani nurunin, kemudian terbukti lagi bahwa mereka mengklaim mendapatkan izin dari pemerintah Kota Batam. Nah, inilah yang kemudian membuat para wisatawan, kemudian masyarakat Kota Batam sendiri ini gerah. Saya sendiri tuh ngelihatnya loh geli. Masa iya, ikon wisata dari Kota Batam di Kepulauan Riau diberikan gambar Prabowo Gibran dalam bentuk AI. Norak, beneran norak. Apakah nggak ada cara lain untuk mempromosikan calon kalian? Sudah norak, nggak tahu malu pula. Akan melaporkan yang melepas ini. Yang melepas ini kan Bawaslu. Karena kemarin Bawaslu sudah berkoordinasi dengan Satpol PP. Satpol PP nggak berani menurunkan. Kemudian berkoordinasi dengan kepolisian resort Kota Batam. Tapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pada akhirnya mereka menurunkan sendiri. Dan sekarang memang sudah diturunkan oleh pihak Bawaslu. Kita acungi jempol kepada Bawaslu Kepulauan Riau karena memang berani menegakkan aturan tidak sesuai dengan PKPU. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan ini adalah TKD, tim kampanye daerah dari Prabowo Gibran di Kepulauan Riau ini yang akan melaporkan, akan mempolisikan Bawaslu. Ini apa-apaan? Apakah mentang-mentang mereka ini kemudian di-backingi oleh pemerintah setempat atau mungkin merasa di-backingi oleh penguasa sekarang sehingga bisa seenaknya sendiri melanggar aturan, kemudian melaporkan orang yang menegur wasit yang kemudian memberikan mereka pelanggaran. Ini akan dilaporkan. Apakah mentang-mentang seperti itu? Apakah kemudian mentang-mentang gara-gara di-backingi oleh penguasa akhirnya merasa bahwa apa yang dilakukan ini boleh, bahkan melanggar aturan seperti itu juga boleh. Jadi sekarang saya berharap Bawaslu yang ada di seluruh daerah ini juga mengikuti Bawaslu Kepulauan Riau bahwa aturan ini harus ditegakkan. Yang melanggar harus ditindak. Bukan berarti tim 02 kemudian dengan seenaknya melanggar aturan kemudian dibebaskan, tidak disanksi, kemudian tidak diberikan teguran, lalu kemudian ketika dia diberikan teguran akan melaporkan orang yang menegur. Jangan sampai ini terjadi di wilayah lain. Dan saya juga berharap dari Bawaslu Pusat. Dimanapun ini sudah banyak terjadi pelanggaran. Termasuk ketika bagi-bagi susu di CFD kemarin kemudian Bawaslu-nya melempem. Lalu kemudian banyak juga pelanggaran seperti yang terjadi di Gus Miftah, pembagian uang kepada masyarakat ini. Kemudian Bawaslu ditantang oleh Pak Ganjar untuk menginvestigasi ini semua. Tapi sampai sekarang juga buktinya masih melempem semua. Takutnya Bawaslu yang di Kepulauan Riau ini kemudian diintervensi, diintimidasi dari Bawaslu Pusat, kemudian sudah memberikan sanksi kepada Prabowo Gibran hanya dalam bentuk teguran. Dan tegurannya seperti ini. Halo. Takutnya kan seperti itu. Tapi paling tidak, keberanian dari Bawaslu untuk melepas ini kita patut acungi jempol karena memang sudah melanggar aturan. Saya berharap aturan tetap ditegakkan, pemilu ini netral,
panitianya, KPU-nya juga harus netral, wasitnya dari Bawaslu-nya juga harus netral. Dan jangan sampai ini akan terulang lagi. Jangan sampai ini kemudian terjadi di wilayah lain. Pembiaran-pembiaran terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh tim 02. Bukan hanya tim 02, tim 01 dan 03 pun juga kalau misalkan melakukan pelanggaran harus ditindak. Tapi sejauh ini saya belum melihat ada itu. Yang banyak melakukan adalah tim 02 karena mereka mungkin merasa jumawa, merasa dibackingi oleh pemerintah pusat, merasa dibackingi oleh penguasa saat ini karena calon wakil presiden mereka adalah anak dari Presiden Jokowi sekarang. Jadi, kejadian yang sangat memalukan ini bagi kita adalah sebuah presiden yang buruk untuk pemilu kita, untuk demokrasi kita. Jangan sampai terulang kembali di wilayah lain di seluruh Indonesia. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Bawaslu yang harus bertindak tegas. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. 2014 tolak Prabowo, 2019 tolak Prabowo, 2024 tetap tolak Prabowo.